Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama Kang Saripin. Beliau adalah PSGA YIN Bengkulu. Oke, Kang Saripin, apa yang didapat selama 3 hari berkongres, Kongres KUPI yang kedua ini, dengan halakohnya, dengan musyawarah keagamaannya, apa yang didapat? Iya, saya pikir banyak sekali sesuatu yang baru, melahirkan perspektif baru, khususnya buat saya ya, terutama dalam untuk pengembangan PSGA ke depan. Paling tidak melalui KUPI ini kita sama-sama belajar bahwa prinsip kesalingan, pembaharuan perspektif itu perlu. Mubadalah? Iya, mubadalah itu perlu, dan itu perlunya tidak hanya di level akademisi, dan itu perlu dibawa sampai ke akar rumput kalau bahasa PSGA begitu. Akar rumput, Iya, kemudian untuk pembaharuan paradigma dalam menafsir. Penafsiran. Ya, dalam penafsiran, sehingga akademisi tidak hanya kekeh dengan pendiriannya, tapi lebih melihat segala sesuatu itu secara komprehensif, ya, kemudian secara universal, dan tentu bisa kita ambil dari berbagai perspektif tentunya. Ya. Oke, harapannya untuk KUPI 2 dan juga untuk PSGA YIN Bengkulu seperti apa? Ya, ke depan kita akan mengkampanyekan ini tentunya, bahwa ini mungkin dulu belum dikenal. Hari ini KUPI sudah cukup familiar di kalangan akademisi. Ke depan memberikan penguatan-penguatan sehingga para akademisi itu memiliki perspektif yang sama. Ya. Ada nggak contoh-contoh kerja yang akan dilakukan di PSGA YIN Bengkulu? Ada nggak contoh yang nanti akan dikerjakan nih dengan perspektif KUPI apa? Untuk tahap awal kita sudah punya komitmen untuk di kalangan mahasiswa bahwa pintu masuk perubahan ke depan itu adalah di mereka. Tapi tentunya juga penguatan kepada dosen-dosen, sehingga nanti penyampaian ke mahasiswa itu dia satu arah. Ya, tidak ada satu pemikiran, tidak kekeh dengan satu kelompok atau satu perspektif saja. Terima kasih Mas Saripin, selamat berkongres. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di KUPI 3. Terima kasih. Saat ini saya bersama Mbak Nu dari UN Women. Menarik ini, Mbak. Terima kasih sudah hadir di KUPI 2. Seperti apa respon selama berkongres KUPI 2 ini? Apa yang didapat dengan fatwa, dengan halakoh-halakohnya, dengan musyawarah keagamaan, apa yang didapat? Ya, terima kasih banyak sebelumnya. Alhamdulillah saya juga bersyukur bisa berada secara langsung di perhelatan yang sangat luar biasa ini. Saya kemarin ikut dari pembukaan di Semarang, jadi sekarang sudah hampir 5 atau 6 hari di sini di Semarang dan Jepara, dan sangat betah, makannya juga enak walaupun sederhana, tapi terasa sekali bahwa penyajian itu dari hati yang betul-betul dari dalam, sehingga kita makannya enak. Nah, jadi kalau untuk KUPI sendiri, kebetulan kemarin saya ikut di halakoh yang bertema tentang hak-hak politik perempuan dalam Islam, gitu ya. Jadi kalau secara payung hukum gitu ya, bagaimana perempuan itu bisa masuk ke dalam ruang publik atau ruang politik itu ya sudah terjamin, walaupun masih perlu diperkuat lagi. Tapi itu tidak menceritakan sama sekali bagaimana apa yang terjadi sebetulnya saat perempuan akan masuk ke dalam ruang-ruang politik. Salah satunya yang tentu kita sama-sama ketahui bersama adalah yang menjadi concern KUPI adalah bagaimana mencoba mendobrak gitu ya pemahaman keagamaan yang justru itu menghambat bagaimana perempuan untuk masuk ke dalam ruang politik. Kalau misalnya dulu ada tokoh politik kita yang terjerat penistaan agama karena satu statement politik dia, harusnya kita ataupun siapapun yang itu kemudian membuat
fatwa atau dengan pandangan-pandangan keagamaannya itu membuat perempuan menjadi terhalang untuk masuk ke dalam politik, itu juga harusnya masuk sebagai penistaan agama. Betul nggak, Pak? Betul. Oke, menarik. Nah, itu harusnya, maksudnya itu harusnya bisa di KUPI ini kita berharap ada terobosan-terobosan, ada pemikiran-pemikiran yang kemudian dalam jangka panjang itu membuat kemudian perempuan itu merasa nyaman dan aman di ruang politik. Saya rasa itu. Oke. Nah, gimana dengan setelah mengikuti kongres ini dengan program-program UN Women bisa merubah nggak? Ya kita masih harus terus bersinergi ya dengan berbagai pihak gitu. KUPI ini saya rasa akan menjadi satu satu daya nanti fatwa-fatwa KUPI di bidang politik ya, mudah-mudahan bisa menjadi satu daya dobrak yang luar biasa karena KUPI dengan kapasitas keilmuan yang luar biasa juga mempunyai otoritas untuk mengeluarkan fatwa, karena kita juga akan fatwanya itu kemudian akan diikuti oleh pesantren-pesantren yang di situ akan menjadi cikal bakal pengkaderan politik yang sesungguhnya ya, politik yang sangat yang bersih, politik yang kemudian menjadi perwakilan bagi isu-isu yang terjadi di lingkungan kita itu sendiri. Mbak minta 3 kata dong untuk KUPI 2 apa kira-kira? Keren. Hangat penerbitannya ya. Hangat, ya, kekeluargaan, hangat, kemudian yang ketiga penuh cinta. Iya, penuh cinta. Penuh cinta. Oke, keren, hangat dan penuh cinta. Terima kasih Mbak Endo. Sama-sama. Saya hari ini di kongres kedua ini bersama Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia atau Provinsi Jawa Barat KPI bersama Mbak Darwini. Mbak Darwini, 1 kata dong untuk KUPI 2 ini apa? 1 kata, keren banget. Keren banget. Ada 2 ya berarti keren banget. Oh ya keren lah. Keren lah, oke. Iya. Mbak, selama 3 hari berproses di KUPI 2 ini, di kongres ini, mengikuti kegiatan apa? Saya yang pertama terkait dengan mendorong strategi advokasi RUU PPRT. Kedua terkait dengan bagaimana pelindungan jiwa perempuan yang hamil akibat perkosaan. Juga merumuskan, merefleksikan rumusan-rumusan yang nanti akan menjadi fatwa KUPI 2 ini. Apa sinerginya dengan kerja-kerja KPI dengan Ya, sebenarnya saya menunggu 5 tahun setelah KUPI pertama saya nggak lolos di peserta ya. Jadi harapannya fatwa KUPI 2 ini gitu kan bisa, karena Koalisi Perempuan Indonesia kan fokusnya di advokasi kebijakan. Misalnya kita terkait dengan bagaimana ketika kebijakan undang-undang perkawinannya sudah baik gitu kan, tapi tidak tokoh-tokoh agama di tingkat desa tidak dikuatkan, narasi-narasi keagamanya ini juga tidak menguatkan gitu kan. Masih banyak praktek-praktek perkawinan anak terjadi di daerah, khususnya di Jawa Barat ya gitu kan. Harapannya rekomendasi dari KUPI 2 ini bisa saya bawa ke organisasi saya untuk mengkampanyekan gitu kan, untuk kerja-kerja organisasi, terutama di penguatan perspektif tokoh agama dan khususnya Koalisi Perempuan Indonesia ya, kader Koalisi Perempuan Indonesia. Terus apalagi harapannya kira-kira? Ya. Nah, harapannya nanti kan ada rekomendasi yang dihasilkan dari Kongres KUPI 2 ini. Harapannya rekomendasi ini bisa terimplementasi gitu kan, supaya nanti 5 tahun ke depan kita bisa mengevaluasi yang sudah tercapai mana di rekomendasi KUPI 2 ini gitu kan, sudah, sehingga yang tidak terimplementasi itu bisa dikuatkan lagi nanti di pertemuan KUPI selanjutnya. Ya betul. Oke, terima kasih Mbak Darwini, semoga sukses selalu. Sama-sama, sukses buat kawan-kawan Mubadalah. Sip dong. Saat ini saya bersama Mbak Nafila Sapitri, merupakan alumni WWC 2017 yang diadakan langsung oleh Mubadalah, dan ini merupakan pengkaderan pertama Mubadalah. Oh iya, alhamdulillah. Jadi saya baru bertemu lagi 5 tahun persis. 5 tahun persis, Mas Dul. Iya. Oke, Pak, saat ini kegiatan itu seperti apa? Saya sekarang masih ngajar di Pondok Pesantren Al-Kenania, bentuk pengabdian. Kemudian aktif di NGO namanya Pamflet Generasi, itu salah satu NGO yang fokus ke isu orang muda di HAM dan demokrasi khususnya. Kebetulan saya pegang
salah satu sosmed juga untuk mengkampanyekan isu-isu hak KSR. Jadi ilmu dari Mubadalah masuk banget ya, apalagi berkaitan dengan kesalingan itu. Baik, selama 3 hari berproses di Kongres KUPI 2 ini, apa yang didapat, lalu apa kira-kira mengimplementasikan di lembaga Mbak Nabila? Yang pertama, kalau terkait apa yang didapat nggak bisa dijawab ya Mas, karena banyak banget di sini. Saya ketemu banyak orang, saya nawaitunya belajar di sini ya, sama banyak alim ulama yang khususnya concern ke isu-isu perempuan. Terus yang kedua, apa yang ingin diimplementasikan? Yang pertama, saya mengikuti forum-forum yang concern ke isu digital dan isu hak kesehatan seksual dan reproduksi ya, khususnya kemarin di itu P2GP ya. Nah, kebetulan itu salah satu concern kami, jadi itu bisa kami implementasikan dalam aksi-aksi kampanye kami di media sosial seperti itu. Ikut inilah jadi corong ya, jadi corong untuk mengkampanyekan tentang isu tersebut. Oke, baik Mbak Nabila, terima kasih sudah berbagi pengalaman di Mubadalah. Sama-sama dengan senang hati. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balgis dari Universitas Juanda Kabupaten Bogor, sekaligus perwakilan dari pesantren Al-Fadlatul Munawwaroh Kabupaten Bogor. Selama mengikuti KUPI, banyak hal yang saya dapatkan, banyak kebijakan-kebijakan dan regulasi yang insya Allah banyak memberikan manfaat kepada kami. Kebetulan saya khusus di ekstremisme, paham ekstremisme dan radikalisme atau menjaga keutuhan NKRI. Ada beberapa hal yang kami dapatkan tadi rekomendasikan. Yang pertama adalah karena kami kebetulan di bidang akademisi, maka akan memasukkan kurikulum moderasi beragama untuk mencegah atau menghilangkan paham ekstremisme dan radikalisme, yaitu memasukkan kurikulum dengan pada sub-sub tema pada mata kuliah yang berkaitan. Kemudian melakukan riset-riset jurnal dan modul di kampus sehingga bisa mengkampanyekan tentang moderasi beragama. Kalau misalnya ditanya pesan dan kesan, sangat berbahagia, sangat bersyukur bisa ikut di acara yang sangat besar dan luar biasa ini. Kami dikumpulkan dengan orang-orang hebat. Begitupun panitianya super. Kami diberikan ilmu, diberikan pengetahuan, juga betul-betul difasilitasi dengan baik. Mudah-mudahan KUPI selanjutnya insya Allah tidak banyak evaluasi, tetapi pastinya untuk lebih baik. Ada beberapa hal yang itu menjadikan evaluasi, tapi selebihnya super keren dan luar biasa. Terima kasih.